Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ittaqullaha wasilu arhamakum. Al-hadis au kama qol. Yang kami hormati pada para alim, para kiai, ustadz, habaib, wabil khusus pada Kiai Haji Habib Mahdi Hasan selaku Ketua Yayasan Masjid Agung Baitur Rahman, Habib Mustafa, Habib Wes, Habib Taufik, dan pengurus Yayasan Masjid Agung Baitur Rahman yang kami hormati. Tak ketinggalan para jamaah sholat duha yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya duduk di sini kayak kemanten sunat ya. Kursinya kebesaran Bu, ya. Biasa pakai kursi kecil kok pakai kursi besar ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini, pagi yang cerah, kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk menghadiri majelis sholat duha, untuk menghadiri majlisil ilmi. Mudah-mudahan derap kaki langkah panjenengan dari rumah menuju ke majlis ini, ke masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amalan saleh. Kelak di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang saleh, dikumpulkan dengan para ulama, dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kedua kalinya sholawat ma'assalam kita haturkan, kita limpahkan, kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah abal yatim, bapaknya anak yatim, yang kelak di akhirat akan mendampingi orang-orang yang menyantuni, orang-orang menyayangi anak yatim. Semoga para donatur, para dermawan yang berbagi hari ini dengan anak yatim kelak berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah jamaahnya membeludak ini ya. Alhamdulillah jamaahnya banyak. Saya hitung kurang lebih ada 1000 jamaah ini Bu. Alhamdulillah nggih, ngitungnya sampai ke pasar ini Bu.
Saya lihat juga mobil, sepeda motor parkirnya banyak Bu ya, sampai di pasar Bu. Alhamdulillah banyak sekali. Ini bertanda apa ini? Masjidnya semakin ramai Bu nggih. Semakin banyak jamaah yang datang, tapi tidak duduk di majelis ini, duduknya di Sri Tanjung. Di warung-warung pasar, ya sambil ngopi, sambil makan-makan. Mudah-mudahan yang belum datang, yang belum punya keinginan, niatan untuk datang ke majelis ad-duha ini, dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting mudah-mudahan diberikan umur yang barokah. Amin. Rizki yang barokah, umur yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hutangnya lunas semua, amin. Enggak ada yang amin nih Bu. Oh amin. Saya kira enggak ada punya hutang ini. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya tidak berpidato di sini Bu. Saya akan banyak bercerita, berkisah yang berkaitan dengan masalah akidah. Kalau berceramah itu tugasnya para kiai, ustadz, habaib. Kalau saya bukan kiai, bukan ustadz, ya, apalagi habaib ya. Wong keturunan Banyuwangi asli Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, ibu, jamaah sholat duha yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah ya, dan ini hadisnya sahih Pak ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pada suatu ketika para sahabat itu bermujalasah, duduk-duduk, tapi duduknya Rasulullah dengan sahabat itu majlisul ilmi, bukan duduk ngopi, ngobrol, istighsah. Apa istighsah itu Bu? Kalau istighosah baca dzikir, baca ayat Quran, jelas amalannya. Kalau istighosah itu ngomong ngalor ngidul sampai enggak tahu jeluntrungnya, habis ngomongkan si A, si B, tetangga depan rumah, belakang rumah, samping rumah, sampai ngomongkan keluarga sendiri. Itu namanya istighosah. Ya. Jadi majelis Rasulullah itu adalah majlisul ilmi, di mana sahabat itu duduk di dalam masjid itu mengelilingi Rasulullah. Tiba-tiba dzata yaumin, pada suatu ketika datang seorang pemuda yang bajunya putih bersih, rambutnya hitam pekat, tidak ada tanda-tanda di wajahnya dia habis bepergian jauh atau seorang musafir. Jadi bajunya bersih, rambutnya hitam pekat, tidak ada tanda-tanda baru datang dari bepergian. Datang, masuk ke majelis, menghadap kepada Rasulullah, lututnya diadu. Kalau orang Banyuwangi nyebutnya adu dengkul Bu. Pak, adu dengkul. Jadi lututnya itu diadu dengan lututnya Rasulullah. Kayak sudah kenal lama dengan Rasulullah. Duduk di depan Rasulullah, tangan pemuda ini ditempelkan di atas kakinya Rasulullah. Jadi kayak sudah kenal lama. Setelah itu pemuda ini tanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Rasulullah menjawab, Islam itu engkau bersyahadat
an tashhadu an la ilaha illallah, engkau bersahadat, bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, wa an tuqimas shalah. Yang ketiga, melaksanakan zakat, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji. Setelah disebutkan oleh Rasul seperti itu, si pemuda misterius ini, sodakta ya Muhammad, benar engkau Muhammad. Sahabat geger. Siapa orang ini gerangan? Tanya, dijawab, membenarkan. Ini kayak ngetes. Sudah tidak ada yang kenal, datang tiba-tiba, tanya, dijawab, dibetulkan. Apa yang pertama tadi, Bu? Ayo sekarang biar nggak ngantuk. Yang pertama tadi apa? Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu disebut dengan apa? Dua kalimat syahadat. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, itu dinamakan syahadat apa? Ayo, biar tidak ngantuk ini. Disebut syahadat tauhid, karena di situ mengisahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki ceritanya koyok manten sunatenan iki, Bu. Gak enak iki. Duduknya gak enak. Yang kedua, bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, disebut syahadat apa itu? Disebut, loh ini pelajaran SD nih, Bu. Sebut syahadat Rasul. Kenapa disebut syahadat Rasul? Karena di situ disebutkan nama seorang Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa panjenengan sudah kenal dengan Nabi Muhammad? Oh, sudah kenal, Ustaz, kan sering disebut. Coba saya tanya, Nabi Muhammad itu ayahnya siapa? Kurang keras, Bu. Masa belum sudah sarapan kok masih belum seger. Siapa ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Nama ibunya siapa, Pak? Siti Aminah. Nama putrinya siapa? Nama putrinya Nabi Muhammad? Fatimah, ya. Sebenarnya putrinya banyak, Bu. Ada Ruqayyah, Ummi Kulthum, Zainab, ya, Abu Qasim, Abdullah, Ibrahim, ya, ada banyak. Ya. Itulah yang disebut dengan dua kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Apa sholat itu? Sholat disebutkan dalam kitab fikih klasik. As-sholat lughatan. Sholat itu secara bahasa bermakna doa. Secara bahasa sholat itu adalah doa. Secara istilah atau secara syarak, sholat itu adalah amal perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Itu sholat. Jadi jelas ada rukun, ya, ada syarat. Sebelum sholat harus berwudu dulu, menutupi aurat, menghadap kiblat, suci dari hadas kecil dan besar. Rukunnya berdiri bagi yang mampu, niat membaca Fatihah, ya, ruku, iktidal, sujud, sampai tasyahud akhir, membaca sholawat dan akhirnya salam. Itu jelas. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi sholat secara bahasa adalah bermakna doa, secara syara adalah amal perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Selanjutnya, habis sholat, melaksanakan zakat. Zakat itu ya banyak Bu, dalam kitab fikih itu bukan hanya zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat barang simpanan, ada hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan. Itu jenis-jenisnya zakat. Mungkin yang sekarang ada istilah zakat profesi, zakatnya emas, perak, dan lain-lain. Selanjutnya puasa di bulan Ramadan. Bagi siapa? Bagi orang Islam, bagi orang yang beriman. Makanya disebut di situ oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan puasa adalah orang-orang yang beriman. Selanjutnya yang kelima adalah naik haji bagi yang mampu. Nah, ini pengertian yang dimaksud dengan rukun Islam. Setelah itu si pemuda ini tanya lagi, ya Muhammad ahbirni anil iman. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Nabi Muhammad menjawab, iman adalah antu'minu billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kitabihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar. Iman pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa iman itu? Iman secara bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak kecil waktu ngaji-ngaji di musola, di langgar, di DPQ, dikenalkan sifat wajib 20. Anak-anak zaman milenial ini kadang tidak dikenalkan sama orang tuanya, nggak dikenalkan sama guru-guru ngajinya. Ini penting, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sifat 20 atau aqaid 50. Apa saja aqaid 50 itu? Yang pertama, sifat wajib bagi Allah jumlahnya 20. Sifat muhalnya 20, 40. Sifat jaiz atau sifat wenang itu ada 1. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sifat muhalnya juga ada 4. Wes, likur tambah 10. Mana pira Bu? Likur 41. Ada 49. Ditambah 1 sifat jaiznya para Rasul. Ini aqaid 50 yang harus kita tanamkan kepada generasi kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah sifat wujud kidam baqa mukhallafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wadaniya qudrat iradat ilmu hayat. Monggo sama basat qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Allah wujud. Cukup entek waktu dia tinggu. Jadi seperti itu iman kepada itu, membenarkan, meyakini, percaya adanya wujudnya Allah. Wujudnya Allah gimana? Allah itu wujud, ada, yakin, tapi tidak sama dengan
makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu. Mukhallafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Selanjutnya iman kepada malaikat. Sekarang tak tanya, malaikat yang wajib diimani ada berapa, Bu? Ada 10. Ya, coba nomor 1, Bu. Ayo, ini kita bareng-bareng biar gak ngantuk. Pagi-pagi ku habis sarapan biasanya ngantuk. Nomor 1 malaikat Jibril. 2, 3, 4, 5, 6 Mungkar Nakir. 7, 8 Raqib Atid. 9 malaikat Malik. 10 malaikat Ridwan. Masa kalah sama anak TK ini, Bu? Ya salah sing diundang guru TK iki. Makanya ya diajari tepuk-tepuk aja gue sih, diajari nama malaikat, nama-nama rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya iman kepada kitab. Kitab yang wajib kita imani dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 6. Ayo yang pertama, Bu. Kitab apa? Yang pertama diturunkan. Kitab Taurat apa Zabur, Bu? Zabur. Kepada siapa kitab Zabur diturunkan? Kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat. Kepada siapa kitab Taurat diturunkan? Nabi Musa. Ketiga, kitab Injil. Kepada siapa Injil diturunkan? Nabi Isa. Yang terakhir, Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu punya santri, Bu, ya, punya murid ngaji, santri ngaji. Saya terangkan rukun iman, rukun Islam. Pas waktu iman kepada kitab Allah, kita tanya, kitab-kitab yang wajib kita imani udah berapa? Yang wajib kita percaya itu? Ada 5, Pak Ustadz. Kok akeh gitu? Coba sebutkan. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Iqra katanya. Mantep. Ngajinya gue Iqra soalnya. Dia mantep Iqra. Wah, luar biasa. Saya puji, alhamdulillah luar biasa. Kasih hadiah, Bu. Sudah betul, kelebihan 1 Iqra karena dia ngajinya pakai Iqra. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ngajinya pakai tilawati, mungkin nyebut tilawati. Kalau ngajinya pakai bil kolam, ya akhirnya mungkin nyebut pakai bil kolam. Kalau pakai umi, nanti pakai umi ya ini. Namanya anak-anak, tidak apa-apa. Kita melatih akidah dan mengajari akidah kepada mereka. Selanjutnya, setelah iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Rasul yang wajib kita imani ada berapa, Bu? Ada 20. Di antara 25 itu ada 5 Rasul pria. Disebut apa? 5 Rasul pria. Ulul Azmi. Tepuk tangan untuk Mas yang di depannya ini. Insya Allah dapat barokah nanti ini. Ya, amin. Ya. Gampang rezekinya, ya, gampang jodohnya. Sudah menikah, Mas? Oh belum, alhamdulillah. Ya, nanti dicarikan nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat itu hari penghabisan, hari kehancuran dosa. Semua akan musnah, semua akan hancur. Illallah, kecuali zatnya Allah. Nah, yang terakhir iman kepada qadha dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi faminallah. Kepastian dari Allah, baik buruknya semua datangnya dari Allah. Semoga kita semua ditakdirkan menjadi orang khair, ahlil kebaikan, ahlil jannah. Amin amin ya robbal alamin. Setelah dijawab seperti itu, si pemuda ini, sodakta ya Muhammad, benar kau Muhammad. Sahabat itu podo heran, ini siapa orang ini?
Jadi tanya dijawab, sodakta, dibenarkan. Ini tanya, dijawab, dibenarkan lagi. Sahabat sama terheran-heran, kok luar biasa orang ini. Siapa ini? Yes. Setelah itu tanya lagi, ya Muhammad ahbirni anil ihsan. Ya Muhammad kabarkan kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarohu. Beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihat kepada Allah. Bahasanya ka'annaka, seakan-akan. Seakan-akan itu bukan pasti jenengan bisa melihat, karena wujudnya Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang menyamai. Jenengan punya angan-angan, punya pikiran, halusinasi, apa bubur berarti ya? Nasi dihalusi kok. Daya hayal sampean itu adalah hasil ciptaannya panjenengan, tidak sama. Allah besar seperti ini, tidak sama, tidak seperti itu. Mukhallafatul lil hawa, disi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jika engkau tidak bisa, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak mampu untuk melihat Allah, Allah melihatmu. Jadi jenengan sholat menghadap ke arah kiblat, menghadap kepada Allah. Kalau tidak mampu untuk melihat Allah, Allah melihat kepada panjenengan. Jadi jenengan beramal apapun, beramal sedikit banyak, diketahui orang atau tidak diketahui orang, Allah maha tahu. Karena yang menggerakkan panjenengan berbuat baik itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi ahli sedekah, ahli kebaikan. Setelah dijawab seperti itu, sodakta ya Muhammad, benar ke Muhammad. Loh, sahabat itu podo geleng-geleng, siapa orang ini, kok misterius ini. Setelah itu tanya lagi, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah. Ya Muhammad kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi Muhammad menjawabnya secara diplomatis. Bukankah yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanyai? Kalau sekarang dijawab seperti itu, ya kalau gitu tolong kasih tahu tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat itu jikalau seorang budak atau hamba perempuan melahirkan anak dari majikannya. Banyak orang yang sudah mengumbar auratnya. Banyak orang yang sudah telanjang berjalan kemana-mana tanpa alas kaki. Banyak orang yang mengaku miskin tapi rumahnya bertingkat-tingkat. Banyak orang yang kelihatannya gembel tapi hartanya melimpah. Ini adalah tanda. Sebenarnya banyak sekali tanda-tandanya, Bu. Jadi itulah yang disebut dengan tanda-tanda hari kiamat, bahwasanya banyak sekali orang laki-laki sudah menyerupai perempuan, dandanannya, perilakunya, akhlaknya sudah kewanitaan. Ini adalah tanda hari kiamat. Sebaliknya juga begitu. Ibu-ibu sudah bergaya seperti laki-laki. Nah ini, naudzubillahi min dzalik, ini tanda-tandanya. Setelah itu si laki-laki misterius ini setelah mendapatkan jawaban dari Rasulullah itu tiba-tiba berdiri. Setelah berdiri, ya kalau orang sini pamitan lah, berdiri, habis itu berjalan langsung hilang. Tidak ada satupun sahabat yang sedang bermujalasah, bermajlis, berta'alim dengan Rasul itu tahu kemana hilangnya ini. Kemana perginya orang ini? Kok tiba-tiba hilang, tiba-tiba lenyap. Setelah hening sekian lama itu, Rasulullah bertanya kepada sahabat Umar, wahai Umar, tahukah siapa gerangan laki-laki yang datang barusan? Jawabnya Sayyidina Umar, Allah wa rasuluh a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Wahai Umar, ketahuilah, pemuda yang datang tadi adalah malaikat Jibril
yang datang kepada kalian semua untuk mengajarkan tentang akidah, yaitu tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang tanda-tanda hari kiamat. Itulah pentingnya kita mengaji, supaya kita tahu kalau kita hanya sekedar hafal rukun iman, rukun Islam, tapi tak bermakna kalau kita tidak diamalkan ilmu yang kita dapat itu. Makanya kalau kita belajar agama, 3 hal ini tidak boleh kita lupakan. Harus kita lakukan, yaitu tentang keislaman, tentang keimanan, dan tentang ihsan. Supaya kita menjadi manusia yang sempurna, yang disebut dengan insanul kamil, yaitu manusia yang sempurna. Mungkin itu saja karena waktu sudah membatasi. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, ada barokahnya buat al-fakir dan buat para jamaah sekalian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.